Halo semuanya, saya Ulaningsih Twiori, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, program studi Informatika dengan mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan membahas tentang tahap awal perancangan tampilan antarmuka pengguna yang di dalamnya terdapat use case dan diagram activity. Di sini untuk poin-poinnya, yang pertama ada user persona, yang kedua ada analisa kompetitif, yang ketiga ada storyboard, yang keempat ada use case diagram, dan yang kelima ada activity diagram. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu user persona. User persona atau persona pengguna adalah sebuah karakter fiktif yang mewakili target pengguna dari produk yang akan dibuat. User persona fokus pada data personal sebuah karakter seperti data demografi, sikap atau tingkah laku, motivasi, pengaruh, tujuan, dan kesulitan. Di sini kasarnya, persona pengguna ini seperti mengarang biodata seseorang. Di sini ada user persona yang telah saya buat. Di sini untuk umur dari penggunanya adalah 17 sampai 50, lalu untuk penggunanya adalah mahasiswa atau mahasiswi, lalu untuk lokasinya ini berlokasi di Indonesia, lalu untuk status dari pengguna ini belum bekerja. Di sini ada kutipan dari penggunanya, yaitu menginginkan pekerjaan yang sesuai dengan minat. Untuk goals-nya atau tujuannya, di sini para mahasiswa atau mahasiswi ini ingin menemukan jurusan yang sesuai dengan keahlian, lalu ingin mengetahui setiap detail dari jurusan, lalu mengetahui prospek kerja dari jurusan yang diambil. Lalu untuk frustration-nya atau dia punya kesulitan, di sini sulit menentukan jurusannya, lalu ingin mengetahui detail jurusan, lalu ingin mengetahui prospek kerja apa saja dari jurusan yang diambil. Lalu di sini ada personality atau karakter dari user personanya ini. Di sini para mahasiswa ini cenderung mengarah pada ekstrovert. Lalu untuk berpikir dan menggunakan perasaan, yaitu feeling, di sini lebih cenderung untuk lebih banyak berpikir. Lalu untuk optimis dan pesimis ini, para mahasiswa ini cenderung lebih optimis, ke arah optimis daripada ke arah pesimis. Lalu untuk biodatanya dari para mahasiswa ini merupakan mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki ambisi kuat untuk belajar, berusaha menyelesaikan masalah dengan semampu mereka, lalu optimis dalam melakukan sesuatu dan fokus menentukan tujuan hidup ke depannya. Lalu untuk motivasinya, di sini mereka memiliki motivasi yang sangat kuat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan untuk menjadi orang yang sukses. Lalu untuk favorit aplikasi dari para mahasiswa ini ada dua, yaitu Instagram dan juga YouTube. Lalu untuk preferred channel-nya, di sini untuk tradisional iklan cenderung lebih sedikit. Lalu dia punya online dan sosial medianya ini cenderung banyak atau cenderung lebih dipakai lebih banyak. Selanjutnya untuk poin analisa kompetitif. Analisa kompetitif ini adalah proses mengidentifikasi pesaing dan menganalisis strategi bisnis mereka untuk menentukan kekuatan dan kelemahan mereka relatif terhadap bisnis atau penawaran. Di sini ada analisa kompetitif yang sudah saya buat. Di sini ada aplikasi saya dan juga ada aplikasi Tanya Kampus yang berlokasi di Indonesia untuk aplikasi saya, dan juga untuk aplikasi Tanya Kampus ini berlokasi di Indonesia juga. Lalu untuk deskripsi dari aplikasi saya ini, aplikasi yang menyediakan fitur informasi jurusan, tes minat, dan fitur menentukan jurusan. Sedangkan untuk deskripsi dari aplikasi Tanya Kampus ini, aplikasi yang menyediakan fitur mencari informasi kampus dan juga jurusan. Selanjutnya untuk produknya dapat dilihat di sini. Dan untuk kekuatan dan kelemahannya, ini yang pertama untuk kekuatan dari aplikasi saya. Aplikasi ini memiliki fitur untuk mencari informasi jurusan, tes minat, dan fitur menentukan jurusan. Sedangkan untuk kekuatan dari aplikasi Tanya Kampus ini, dia memiliki fitur untuk mencari informasi kampus dan jurusan. Selanjutnya untuk
kelemahan dari aplikasi saya tidak memiliki fitur untuk mencari informasi kampus, sedangkan untuk kelemahan dari aplikasi Tanya Kampus ini, dia tidak memiliki fitur untuk tes minat dan menentukan jurusan. Lalu dalam aplikasi ini juga terdapat kesulitan untuk masuk ke dalam aplikasi atau login ke dalam aplikasi. Selanjutnya kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu storyboard. Storyboard ini merupakan rangkaian gambar manual yang dibuat secara keseluruhan sehingga menggambarkan suatu cerita. Storyboard menggambarkan tampilan dari setiap scene. Pertama-tama dibuat storyboard untuk scene awal yang merupakan awal penggunaan aplikasi oleh user. Kemudian storyboard untuk scene berikutnya, yaitu halaman tempat input yang akan disampaikan dalam program ini. Lalu di sini storyboard ini dia akan mempermudah kita dalam pembuatan aplikasi. Di sini storyboard dikembangkan untuk setiap topik, yaitu scene yang pertama scene 1 yaitu intro, lalu yang kedua scene 2 yaitu tampilan menu, yaitu terdiri dari tampilan pendahuluan, standar dan dasar kompetensi, indikator, materi, evaluasi, dan pustaka. Pada setiap scene output mempunyai button back untuk kembali ke menu utama. Di sini ada storyboard yang sudah saya buat. Di sini untuk storyboardnya ini ada keterangan visual dan audio. Untuk keterangannya ini ada 3, yaitu intro, menu, dan submenu. Di sini untuk keterangan pertama yaitu intro, visualnya akan menampilkan halaman awal aplikasi yang mana akan ditampilkan judul aplikasi. Lalu di sini audionya ini opsional, mau dipakai atau tidak. Di sini saya memilih untuk tidak dipakai. Lalu untuk keterangan yang kedua yaitu menu, visualnya ini dia akan menampilkan halaman utama yang terdiri dari menu dan tombol keluar. Lalu yang ketiga untuk keterangan submenu, untuk visualnya ini akan menampilkan informasi jurusan, tes minat, menentukan jurusan, dan juga ada animation button dan end transition yang mana merupakan tombol kembali atau tombol back ke menu. Selanjutnya di sini kita masuk pada poin yang berikutnya, yaitu use case diagram. Use case diagram adalah satu dari berbagai jenis diagram UML atau Unified Modeling Language yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga merupakan proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Di sini ada fungsi dari use case diagram, yaitu yang pertama berguna memperlihatkan proses aktivitas secara urut dalam sistem. Lalu yang kedua mampu menggambarkan proses bisnis, bahkan menampilkan urutan aktivitas pada sebuah proses. Lalu yang ketiga sebagai bridge atau jembatan antara pembuat dengan konsumen untuk mendeskripsikan sebuah sistem. Dalam use case diagram ini terdapat komponen, yaitu ada 2 komponen, yaitu yang pertama sistem dan ada aktor. Sistem ini dia menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya di luar sistem, dan fitur-fitur yang harus disediakan dalam sistem. Sebuah sistem digambarkan ke dalam bentuk persegi. Fungsinya untuk membatasi use case dengan interaksi dari luar sistem. Sistem pada umumnya diberikan label yang sesuai, namun umumnya sistem ini tidaklah diberi gambar karena kita tidak terlalu memberikan makna pada sebuah diagram. Lalu yang kedua untuk aktor adalah segala hal di luar sistem yang akan menggunakan sistem tersebut untuk melakukan sesuatu. Bisa berupa manusia, sistem, atau device yang memiliki keberhasilan dalam operasi dari sistem. Selanjutnya di sini ada komponen-komponen pada use case diagram. Ada simbol aktor, use case, association, generalisasi, lalu ada include dan extend. Untuk use case diagramnya ini
sudah saya buat, yang mana untuk aktornya ada dua, yaitu admin dan juga pengguna. Lalu di sini ada frame yang membatasi sistem yang ada dalam sistem dan yang ada di luar sistem yang merupakan aktor tersebut. Yang ada di dalam sistem ini ada input data dan juga cek data. Admin ini dia bisa menginput data dan juga dia bisa mengecek data, sedangkan pengguna dia tidak bisa menginput data, dia hanya bisa untuk mengecek data saja. Selanjutnya kita masuk pada poin berikutnya, yaitu activity diagram. Activity diagram dalam bahasa Indonesia adalah diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Dalam buku rekayasa perangkat lunak karangan Rosa AS mengatakan bahwa diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Lalu di sini ada komponen-komponen dari activity diagram, ada status awal, ada aktivitas, ada percabangan atau decision, ada penggabungan atau join, ada status akhir, dan juga ada swimlane. Selanjutnya ini ada diagram aktivitas yang telah saya buat. Di sini ada admin, sistem, dan pengguna. Yang titik besar hitam di atas ini merupakan status awal, yang mana admin dan pengguna ini dia akan masuk. Lalu sistem dia akan menampilkan beranda atau halaman aplikasi. Selanjutnya sistem dia akan menampilkan beranda atau halaman aplikasi pada admin dan juga pada pengguna. Di sini ada beranda admin dan juga ada beranda dari pengguna. Di sini admin ini dia menyediakan informasi jurusan, lalu dia juga menyediakan tes minat dan juga menyediakan penentuan jurusan. Lalu di sini pengguna dia akan mencari informasi jurusan dan juga dia akan melakukan tes minat dan dia juga akan melakukan penentuan jurusan yang ingin ditempuh. Lalu kemudian sistem dia akan mengambilnya dari admin, lalu dia akan menampilkannya pada pengguna. Dia akan menampilkan apa yang dicari oleh pengguna, lalu pengguna ini dia akan melihat informasi tersebut pada layar tampilan output system. Lalu di sini ada simbol status akhir, yang mana setelah simbol ini tidak akan terjadi aktivitas-aktivitas lagi, karena ini merupakan simbol status akhir. Demikian pembahasan saya, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.